Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Selamat datang kembali di Search Podcast. Podcast kebanggaan dan kecintaan kita semua. MKPI dong. MKPI betul. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik apalagi menurut saya nih sebagai Gen Z pengguna media sosial ya. Masih Gen Z emangnya? Gen Z dong. Sebagai Gen Z di sini kita akan membahas tentang bagaimana isu-isu new media dan bagaimana implementasikannya dan juga bagaimana sih dunia Islam ini masuk di era digital yang seperti saat ini gitu ya. Oke sobat semua yang ada di rumah, saat ini saya nggak sendirian ya. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya, karena saat ini kita membahas tentang new media dan bagaimana komunikasi penyiaran Islam di era digital saat ini. Saat ini kita sedang bersama narasumber yang Masya Allah pengalamannya sangat banyak di dunia penyiaran, dan beliau ini juga selaku dosen dan beliau juga merupakan ketua dari program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIK Bogor atau Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oke. Ya, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu Dewi. Mbak Kurnia. Sehat ya? Alhamdulillah Ibu, bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat. Masya Allah, selalu semangat. Oke. Sangat segar sekali nih hari ini ya. Kita sangat siap sekali ya kita ya. Iya betul sekali Ibu. Ya. Kita matching hari ini. Iya. Kita akan membahas tentang tadi ya, kita sudah saya spill sedikit temanya, yaitu tentang new media dan isu-isu yang ada di dalamnya ya Ibu ya. Ibu Dewi Anggraini PhD. Ya, saya sebut beliau nih ahli sekali di bidang komunikasi ya. Kalau dibilang track recordnya, Masya Allah, beliau pernah jurnalis ya Bu ya sebelumnya ya, sebelum masuk di akademisi. Kalau saya tahu nih ya Bu, yang saya tahu new media itu ya kalau saya tahunya media sosial gitu ya Bu ya, kemudian ada juga website dan segala macamnya gitu kan. Nah kalau dari konteks komunikasi Islam sendiri nih Bu, apa sih yang dimaksud dengan new media itu? Ini ada dua pembahasan ya. Ada dua ilmu di dalamnya. Yang satu tentang new media kita yang ada pada hari ini, dan satunya itu konteks Islam. Itu ada dua persoalan yang harus kita bahas. Nah, kalau aku di sesi ini membahas dari konsep new medianya dulu nih. Kalau dari konsep new media, belajar new media, gurunya MC Luhan tahun 64 tuh. Teori medianya seperti itu. Dia bilang new media itu adalah ruang untuk kita bisa berinteraksi sosial. Seperti apa sih interaksi sosial? Kalau dulu kita berinteraksi tidak dengan menggunakan media yang ada sekarang, kayak misalnya Facebook dan yang lain-lain, teman-teman digitalnya, mereka berinteraksi secara langsung, tetapi kehadiran new media itu otomatis menjadi sesuatu yang beda, kehidupan yang berbeda bagi masyarakat untuk melakukan interaksi sosialnya. Dan bedanya apa? Kalau dulu media kita itu sifatnya analog, tidak ada ruang untuk interaktif. Nah sekarang new media ini peluang untuk interaktifnya tanpa batas. Kita ngerasain sendiri kan seperti apa saat kita berinteraksi di media sosial itu, respon-responnya itu terlalu cepat, bahkan kita sendiri nggak bisa ngikutin lagi. Kadang satu konten aja bisa panjang sekali nyinyiran yang ada di media baru itu kan. Nah, kalau dalam konteks Islam ya rujukannya pasti harus Al-Qur'an. Nah, kalau aku kulit-kulitnya tahu lah ya, Mbak Kurnia mungkin lebih menguasai ya. Kita kalau dasar konteks Islam belajar new media itu harus ada hikmah, katanya An-Nahl 125 tuh. Harus tugasnya saat kita melakukan interaksi, saat kita menyampaikan informasi, kalau rujukannya An-Nahl 125 itu mesti ada hikmah. Harus ada pesan kebaikan. Nah, jadi kalau di-combine, bagaimana sih new media posisinya dengan konteks Islam, maka manfaatkan new media itu untuk sesuatu yang memberikan hikmah. Gitu Mbak Kurnia. Benar-benar. Apalagi semua hal yang ada di dunia ini pasti ada pelajaran dan hikmah di balik itu ya. Otomatis dengan perubahan
digitalisasi atau new media yang sekarang muncul itu juga harus kita ambil pelajaran, apalagi sebagai umat Islam ya Bu ya. Berarti kayak mungkin sekarang ada platform bisa live streaming gitu ya Bu ya, itu digunakan untuk dakwah gitu ya Bu ya. Banyak ruang-ruang digital yang kita punya sekarang sampai kita kebingungan mau menggunakan media baru yang mana sih yang rasanya cocok buat kita atau yang pas untuk kita bisa menyertakan konteks Islam itu sendiri. Kadang kita kalau mengikuti tren pengennya punya semua akun ya, pengen punya Instagram, TikTok, Facebook, tapi kita nggak tahu apakah new media yang kita punya ini ada isinya atau jangan-jangan memberikan petaka buat kita, itu bahaya sekali kan. Nah, jadi kalau misalnya kodratnya kita punya new media tadi, punya fasilitas new media, pastikan new media itu memang kita isi ruang-ruang yang interaktif, yang positif, yang ada nilai hikmahnya. Begitu Mbak Kurnia. Bermanfaat ya Bu ya, tidak asal ngomong atau karena setiap ucapan kita harus ada pertanggungjawabannya. Iya betul. Bayangkan kalau misalnya kita punya, ya istilahnya sekarang orang kalau menggunakan new media itu kan untuk validitas ya. Aku ada nih, ini loh aktiviti aku gitu. Tapi pada saat kita show up, yang ada menuai dosa, nauzubillah min dzalik kan. Nah, jadi kenapa kita nggak manfaatkan keberadaan si new media itu untuk ruang-ruang positif yang justru menjadi bekal buat kebaikan kita? Sepakat sih Bu, sepakat banget. Gitu. Ini PR untuk semua nih, terutama anak KPI nih. Iya lagi. Betul, apalagi anak-anak muda Bu. Betul ya. Umur-umuran anak-anak remaja, anak-anak muda kan mereka kalau bisa dilihat mayoritas mereka ya yang menggunakan gadget itu, yang ahli lah bisa dibilang dari teknologi itu, mereka nggak gaptek gitu ya Bu ya. Jangan sampai karena nggak mau dibilang gaptek, medianya jadi bumerang. Nauzubillah min dzalik. Iya benar. Itu bahaya sekali. Hanya ikut trending, hanya ikut yang lagi zamannya sekarang apa gitu, tapi dia nggak tahu manfaatnya apa gitu ya Bu ya. Harus jadi wasilah lah, yang jelas si media baru itu harus jadi wasilah kebaikan kita. Oke, ini menarik nih Bu. Saat ini kita tahu di Indonesia itu kan mayoritas masyarakatnya merupakan umat Islam. Betul. Nah, gimana sih biar umat Islam ini bisa memanfaatkan new media atau digitalisasi yang saat ini tuh ada di tengah-tengah kita gitu Bu? Harusnya gimana ya kita memanfaatkan fasilitas yang ada, memanfaatkan media yang ada. Keywordnya yang pertama itu yang jelas new media untuk nyampein informasi, itu udah jelas. Tapi informasi yang mana dulu? Kita mesti cross check, kita mesti persiapkan saat kita menggunakan media baru, jangan sampai hanya untuk konsumtif. Saat kita cuman mencari informasi yang nggak penting, scrolling hari-hari sampai stroke tuh jari kan scrolling kan, jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua untuk yang pertama untuk informasi, yang keduanya untuk edukasi. Nah, saat kita mencari informasi ya sekarang gampang banget, nggak tahu sesuatu buka media sosial, dapat tuh informasi yang kita butuhkan. Pengen tahu macet di mana, browsing. Pengen tahu mau beli apa, browsing. Yang dekat, yang murah, yang hemat, kita langsung browsing. Itu informasi secara umum. Itu kebutuhan setiap orang. Apalagi di zaman yang serba cepat ini, orang juga pengen cepat dapat informasi kan. Nah, tapi jangan sampai kita mendapatkan informasi atau menyebarkan informasi tidak berdasarkan data yang akurat. Itu penting banget. Betul. Nah, jadi seringkali kita juga karena nggak tahu, udah browsing aja, cari aja, langsung kita percaya tuh. Nah, cross check dulu. Makanya penting banget saat kita mendapatkan informasi itu, validitasnya dari 1, 2, 3, bukan dari satu sumber. Jadi saat kita percaya dari satu sumber, kita kayak menafikan sumber-sumber yang lain. Nah, itu bahaya banget. Nah, yang keduanya, fungsi edukasi. Si new media itu sarana, ruang untuk kita, apalagi sekarang ya, kita nggak bisa pungkiri belajar aja nih, kayak kita nih sekarang lagi podcast, ini kan sebenarnya ruang belajar. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan keberadaan new media ini ruang untuk kita bisa menambah pengetahuan kita? Apa nih yang kurang, apa nih yang nggak dapet? Sedangkan belajar Quran ya sekarang banyak ruangnya kok, secara digital belajar Islam banyak banget. Tapi lagi-lagi jangan sampai saat kita mencari ruang itu cari kamar yang salah. Nah, carilah tempat-tempat yang
memang terpercaya dia untuk memberikan sumber-sumber edukasi. Selain kita mencari sumber edukasi melalui media baru, kita juga belajar di media baru itu untuk memanfaatkannya sebagai sesuatu yang positif. Misalnya Mbak Kurnia jago bahasa Arab, ciptakan tuh satu ruang di media baru yang fungsinya untuk ngasih tahu orang, gini loh belajar bahasa Arab yang efektif gitu kan, ilmu. Iya. Kan dapat pahala jariah kalau ilmunya dibagi, kan gurunya juga bahagia kan. Nah, jadi sekarang tantangannya adalah saat kita sudah memanfaatkan, yang pertama kita sudah menjadikan media sebagai tempat untuk mendapatkan informasi, yang kedua sudah menjadikan ruang edukasi untuk kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama tadi. Jangan lupa kita perlu ada adab. Oh iya. Nah, jadi jangan sampai kebablasan saat kita menggunakan media baru ini, justru yang kita sebarkan, informasi yang kita sebarkan tuh justru mendapat dosa dari apa yang sudah kita sebarkan, karena setiap apa yang kita buat kan harus dipertanggungjawabkan ya. Iya bener Bu, apalagi Indonesia ini kan tadi mayoritas umat Islam ya Bu ya. Justru dengan kuantitasnya yang semakin banyak, saya rasa itu tantangan dan apa ya, ibaratnya ujiannya itu juga lebih banyak dan lebih kompleks ya Bu ya. Betul. Apalagi di dakwah dan pendidikan ini. Kalau di pendidikan sebenarnya kuncinya mudah aja. Sekarang itu banyak banget ruang-ruang, kalau bahasa kita tuh e-learning lah ya, belajar dengan menggunakan digital gitu. Yeah. Nah, kita tinggal cek validasi dari sumber tempat yang kita mau belajar atau ruang yang kita buat jadi media belajar itu memang dia berisikan sumber-sumber yang valid atau enggak. Kita tetap butuh fisik sih, kita tetap butuh Qur'annya, tetap butuh kitab-kitab hadisnya, atau butuh rujukan-rujukan teori untuk mengkonfirmasi kebenaran yang ada di tempat sebelum kita memilih dia sebagai media belajar. Oh, oke. Nah, jadi kalau itu ruang-ruang e-learning, tapi kalau ruang-ruang podcast ya itu nggak bisa dinafikan ya. Kita punya tanggung jawab sebagai khalifah. Kalau sekarang kalau nggak menggunakan media baru dalam mengisi ruang-ruang digital positif, nanti diisi sama hal-hal yang negatif, kita juga dosa. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus gunakan media baru itu sebagai sarana untuk dakwah kita. Gitu Mbak Kurnia. Walaupun hanya sedikit, apapun yang bisa kita sampaikan kayak kita nih hari ini, ya kan? Iya, yang penting itu bermanfaat. Iya, yang penting kita menyampaikan kebaikan. Dan tentu pasti ada rujukannya. Oke. Iya. Berarti gitu. warga Indonesia ini juga dituntut untuk kritis ya Bu ya, bukan hanya asal mengkonsumsi, tapi kita juga harus cross check validasinya benar apa tidak. Betul, gitu ya Bu ya. Informasi yang disampaikan. Oke, tadi Ibu bahas nih, kita juga perlu bijak ya Bu ya dalam menggunakan media sosial atau ya new media baru ini, ya. Media baru yang ada. Nah, kemudian apa sih nih Bu, dari Ibu kan pengalamannya sangat banyak sekali nih kalau di bidang komunikasi atau masalah media ini, tantangan-tantangan etika yang muncul bagi orang-orang yang memang menggunakan media ini sebagai medan dakwahnya mereka. Betul. Ya, setiap zaman itu pasti ada tantangannya. Ya, perubahan teknologi juga itu pasti ada tantangannya. Yang takdir yang harus kita terima saat kita bermedia baru hari ini itu adalah banjir makna, reduksi makna. Kita kan bingung juga merujuk informasi tentang keislaman ini, yang ustadz mana sih yang bagus, kontennya siapa sih, kalau kita mau rujuk tentang fikih itu bagusnya kemana sih. Nah, menghindari reduksi makna ini, kita juga perlu untuk membekali diri kita dengan secara fisik ya. Tadi saya bilang kan sebelumnya, kita harus pegang juga Qur'annya, kita harus pegang juga hadisnya. Nah, rujuk memang ustadz-ustadz yang memang valid, yang kita tahu keilmuan, sanad ilmunya jelas gitu. Kayak Mbak Kurnia belajarnya di Sudan. Nah, saya percaya dong kalau dia bisa bahasa Arab, misalnya gitu kan. Yang lain juga sama seperti itu. Kayak sekarang kita belajar new media, ya rujuknya ke guru yang memang dia menguasai new media. Nah, itu belajarnya di mana? Di MKPI kan. Nah, kalau gitu kan, iklan dikit ya. Nah, terus yang kedua, reduksi makna yang kedua itu hoax. Itu riskan banget. Kita mudah terpapar dengan informasi negatif. Itu nggak bisa dipungkiri. Peluang untuk hoax itu tadi bisa diantisipasi dengan kita melakukan validasi informasi. Atau si penyampai kayak kita nih, sebelum kita
menggunakan ruang digital untuk membuat konten, pastikan kita sudah ada bekal sebelumnya, punya bahan bacaan, punya referensi yang jelas sebelum kita ngomong di depan kamera. Kan jangan sampai ngomong di depan kamera kita justru menyampaikan sesuatu yang melanggar etika, kan bilang Iya. Nah itu bahaya banget, reduksi makna, hoax, terus yang terakhir itu cyber, kejahatan ya, itu peluang. Ruang digital memang sudah dimanfaatkan oleh semua pihak, bukan dalam hal yang positif saja, tapi juga dalam hal yang negatif. Nah, cyber ini susah untuk dihindari. Kita cuman bisa belajar ya, kayak kemarin saya ngelihat satu konten itu ada penipuan yang dia mengaku ibunya, padahal ibunya di sebelah, minta ditransfer uang. Kamu pernah lihat konten itu nggak sih? Nah, ini kan bahaya banget, sampai suara pun bisa mirip sama orang tua kita kan. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, nah kita langsungnya itu transfer uang, kan malah bahaya. Jadi jangan sampai kejahatan-kejahatan yang ada ini diisi oleh ruang-ruang negatif, karena kita yang punya ilmu ini nggak berani untuk menjadikan media ini sebagai ruang positif. Gitu Mbak Kurnia. Bahkan itu bisa pakai AI ya Bu ya, Bisa, mengubah bisa. suara, bahkan foto diubah gitu ya Bu ya. Nanti di sesi lain kita bahas AI ini. Iya sih, benar. Kayaknya seru juga tuh. Pengen deh. bahas AI ya. Volume 2 kan ya Bu ya. Volumenya banyak ya, requestnya Bu. Tapi memang menarik sih Bu ya, tantangan-tantangan ini seharusnya bukan menjadi batas untuk kita tidak berdakwah secara baik gitu ya. Justru harusnya ini harus menjadi trigger ya Bu ya, mereka aja yang berbuat kemungkaran berani. Iya, masa kita nggak berani sih? Iya, betul. Bakunya nih. Ya Allah, doain ya Bu. Iya, ini sangat menarik sih. Tadi Ibu bahas tentang tantangan-tantangan tadi kayak hoax, cyber segala macam. Nah ini kalau dari Ibu nih tipsnya gimana sih biar kita itu sebagai pengguna media gitu kan, bagaimana pendekatan komunikasi yang bijak gitu Bu untuk menggunakan media sosial atau media baru? Bicara bijak ini sepertinya itu hukum alam ya, manusia itu terlahir fitrah. Jadi bagaimana sih seharusnya kita memposisikan diri agar pada saat di media baru ini kita tidak terjerumus lah, bahasa kasarnya seperti itu. Nah sekarang kita harus tahu, tadi kan saya sudah sampaikan kita harus punya bekal. Nggak mungkin pada saat kita berkreatif konten, saat kita menggunakan media baru, kita kosong-kosong bahasanya. Kalau kita spontan menggunakan media baru, even kita punya sumber bacaan pun, itu gagap itu pasti ada. Jadi persiapan ini penting banget. Saat kita udah tahu nih, innamal a'malu niatnya untuk menyampaikan kebaikan. Nggak mungkin dong pada saat kita menggunakan ruang digital kita nggak punya bekal. Nggak mungkin dong pada saat kita tahu konten ini akan dikonsumsi semua orang, bahkan seluruh dunia. Masa kita nggak membuat persiapan? Jangan sampai persiapan yang kita buat itu nggak proporsional. Apa nih dasar hukumnya saya bicara tentang new media? Lah kalau dia nggak punya keilmuan tentang itu, mana mungkin dia punya keberanian untuk bicara? Lah kan ini dakwah kita bersama-sama. Nah sekarang untuk bisa bijak menggunakan media, pertama kita harus menyampaikan informasi yang proporsional. Caranya proporsional seperti apa? Pakai rujukan. Ya tadi balik lagi tuh yang pertama kali kita mulai tadi Al-Hujurat An-Nahl 125. Nah gunakanlah dakwah itu harus menyampaikan hikmah, bil hasanah, mau izatil hasanah. Nah, bagaimana caranya agar bisa kedua-dua poin ini kita sampaikan di ruang digital. Nah itu jadi bukan berarti sekarang tuh banyak sekali orang yang mengklaim dirinya itu buat konten dakwah. Katanya dia buat konten dakwah karena isinya itu kebaikan. Tetapi dalam satu sisi lain dia menyampaikan kebaikan tidak punya dasar, bahkan dia tidak punya background. Kita lihat banyak ya. Saya nggak mungkin mendiskredit nama, tapi kemampuan seseorang saat dia menggunakan media baru, kemampuan public speaking apalagi, itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang terlalu confident menggunakan ruang digital, dia berani untuk bicara walaupun dia nggak punya bekal. Nah, tetapi bijak menggunakan media tadi tetap kita harus punya bekal yang cukup sebelum kita memanfaatkan ruang media. Agar apa? Agar kita bisa mempertanggungjawabkan
apa yang kita sampaikan. Oke, Begitu, Mbak Umi. Ibarat kalau naik kendaraan kita tahu ngegasnya gimana, tapi kita juga harus tahu remnya gimana ya Bu ya. Ya, ada kunci penting lainnya itu kan kita menggunakan media digital itu untuk memframing orang kan, untuk biar audiens percaya dengan apa yang kita sampaikan. Namanya kita memframing orang, tentu kita harus punya konsep yang jelas dong. Jangan sampai kita nggak punya hala tuju yang jelas sehingga informasi yang kita sampaikan juga akhirnya malah jadi bumerang. Benar. Sebenarnya ini juga bisa untuk personal branding itu ya Bu ya. Iya, Kita betul. bahas tentang apa gitu. Ini kan ikhtiar kita nih, Iya. personal branding ya. Betul. Sepakat nih. Masya Allah teman-teman, tipsnya banyak banget nih dari Ibu Dewi. Kalau kalian masih makin penasaran gimana lebih dalamnya terkait komunikasi bersama Ibu Dewi, ini bisa masuk MKPI ya Bu Iya, ya. promosi ya. Iya, Bu ya. Silahkan daftar di sini. Iya. Di bawah ini nanti dimusuhin. Iya. Jadi biar penasaran Mbak Kurnia, itu memang penting. Jadi ini tugas kita Mbak Kurnia, mahasiswa MKPI, aku dosen MKPI. Ya kita memang harus bergandengan tangan untuk ngajak orang, ayo dong kita gunain media ini sebagai ruang dakwah yang memberikan impak buat perubahan umat loh. Jangan sampai kita biarkan umat kita sakit. Jadi kita harus gotong royong. Kan dakwah memang harus bareng-bareng kan, nggak bisa sendirian. Benar. Dan memang media ini yang nggak bisa kita hindari gitu. Betul. Mau kita pergi ke pelosok dunia pun ini butuh gitu. Iya, kita butuh akan dihadapi media. ini kita. Betul. Nggak ada lagi tuh media analog itu udah nggak kepake. Sekarang memang aksesnya semuanya serba digital. Iya betul. Apalagi ini jadi saya ingat aja Bu, kayak muamalah kita kan bukan hanya pada Allah gitu ya. Memang Betul. ibadah tuh penting, tapi kan ada muamalah bainan nas, yang mana bagaimana kita bermuamalah dengan orang ini kan juga menjadi ladang ibadah kita Betul. pada Jadi Allah. untuk bisa sampai kepada Allah, kita harus selesaikan dulu urusan sama manusia. Masya Allah. Urusan sama manusia di mana? Di media baru. Iya, Itu sekarang ini semua orang pakai media baru. Jadi mau nggak mau kita yang ngerti agama ini, Mbak Kurnia terutama nih yang sudah ilmunya Masya Allah, harus punya passion untuk bisa menjadikan media baru ini sebagai sarana dakwahnya. Jadi luas lagi tuh akses dakwahnya kan. Gitu. Semangat nih kita Bu. Semangat. Kalau saat ini ya Bu, kita bahas tentang media itu kayaknya tidak jauh-jauh dari generasi Z dan milenial gitu ya, generasi muda saat inilah gini ya Bu. Dan aku juga jadi keingat kalau kata Bung Karno zaman dulu, beri saya 10 pemuda saya akan guncangkan dunia. Asik. Nah, gimana sih Bu pesan nih dari Ibu untuk generasi muda biar kita itu bisa mengguncangkan dunia dengan dakwah yang kalau sesuai dengan syariat Islam itu kan ya rahmatan lil alamin juga ya Bu ya. Jadi keywordnya, ayo kita bareng-bareng jadi khalifah digital. Masya Allah, khalifah digital ya. Ya, itu ya must be gitu, memang harus kita lakukan sekarang ini. Jadi kita nggak bisa lagi melepaskan diri kita dari ruang digital ini. Kalau fungsinya khalifah apa? Berarti dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sebutkan, dia sampaikan, dia lakukan, itu harus dia pertanggungjawabkan. Tadi dengan berbekal ilmu, ruang digital itu akan memberikan dampak positif, akan memframing publiknya dengan sesuatu yang baik. Harapannya seperti itu. Kalau khalifah itu cuma ada di bahasa Islam, nggak ada di tempat lain. Nah, berarti tugas kita apa? Porsi kita apa nih pada saat kita memanfaatkan ruang digital? Pastikan harus menyampaikan ilmu. Pastikan harus beradab saat bermedia baru, dan pastikan kalau udah berilmu nggak mungkin dong dia jauh dari adab, dan nggak mungkin juga dia menyampaikan naratif-naratif yang negatif. Nah itu udah kayak udah pasangan satu paket mereka. Jadi pastikan saat kita sudah punya walaupun sedikit, sampaikan walaupun satu ayat kata Rasulullah begitu kan. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita punya nih justru nanti diminta pertanggungjawabkan, kamu punya ilmu kok nggak disampaikan sih sama orang. Nah justru jangan sampai seperti itu gitu. Nah sekarang ayo perbanyak deh khalifah digital ini sekarang, terutamanya Gen Z sudah ngerti secara otodidak bikin kreatif konten, sudah ngerti bagaimana caranya using media itu. Sekarang waktunya untuk kita berkoloni nih, menyatukan kekuatan agar ruang-ruang digital ini kita isi untuk suatu kebaikan. Nah itu
Iya. Harus segera itu, nggak bisa lagi ditunda, harus langsung gitu. Karena kita sudah berada di tengah-tengah itu, Bu. Betul, Jadi ya. mau nggak mau harus mulai sekarang. Betul, Gitu. jadi kita nggak bisa lari. Jadi sekarang kita harus hadapi si ruang digital itu dan memang ini tuntutan untuk kita semua. Jadi satu sisi aku beruntung juga ya aku belajar media, beruntung juga ya aku belajar komunikasi. Dan tantangannya sekarang bagaimana agar ilmu aku tidak menjadi bumerang, aku harus sumbangkan nih ilmu yang ada ini untuk kita sama-sama isi ruang digital buat kebaikan. Siapa nih yang mau bareng-bareng sama aku? Ayo jadi volunteer digital, jadi khalifah digital bareng-bareng. Aku buntut deh. Masya Allah. Jadi memang kita nih di NKPI terutama paling dulu nanti dihisapnya Mbak Kurnia. Iya, karena kita belajarnya komunikasi penyiaran Islam kan. Jadi mau nggak mau nanti kita diminta bertanggung jawab Kak. Jadi kamu udah ngisi ruang digital buat apa? Gitu kan. Ibaratnya kita udah tahu medannya, belajar medannya, masa nggak diisi? Gitu. Iya betul. Iya. Kenapa nggak terjun ke sana? Iya, silakan ambil porsi Mbak Kurnia, porsinya bahasa Arab. Nanti yang lain porsinya apa lagi nih? Jadi semua yang ingin kenal KPI lebih dekat pasti akan punya orang-orang keren di dalamnya yang mengerti menggunakan media dengan cara yang bijak. Iya, iya. Gitu. Ibaratnya kita belajar media ini tuh sinkron dengan semua bidang background kita ya Bu. Background kita Arab ya kita bisa dakwah dengan Betul. bahasa Arab. Background kita ekonomi pun juga kita bisa mendakwahkan ekonomi. Dokter juga syariah. butuh komunikasi. Iya, benar. Coba kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan pasiennya yang baik, Heeh. keluarga pasien juga bisa stres kan ngadepin. Iya, betul. Aku ngalamin tuh kan. Insyaallah. Begitulah ya, makanya nih sobat di rumah yang mau gabung sama kita ya Bu ya, kita bahas tentang media, tentang komunikasi dan bagaimana penyiaran Islam di era digital saat ini. Bisa kalian sama-sama menghubungi link yang ada di bawah ini ya, nanti dimunculkan oleh admin ting gitu. Nah di sini bisa kalian lihat dia dulu. Di sini kita ada 2 jurusan ya Bu ya, ada public relation dan satu lagi ada dakwah digital yang sangat menarik seperti yang kita bahas saat ini. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang berminat, silahkan bisa langsung klik linknya. Oke. Sampai jumpa di kelas. Gitu. Iya, nanti kita ketemu di kelas. Ketemu lagi sama Bu Dewi nanti di kelas, kita bahas lebih detail lagi bagaimana komunikasi Pastinya seru. ini ya Bu ya. Seru banget sih, Bu. seru kan Iya. belajar media. Seru banget walaupun agak pusing dikit bagi saya yang background aslinya bukan komunikasi, tapi ini sangat Menantang kan? Iya, menantang dan memang saya jadi ke-trigger Bu. Iya. Jadinya Jadi ini momen ya, ini time is yours. menurut saya ini rezeki dari Allah, nikmat dari Allah yang besar lah Bu. Ya, berarti ke depan Ketemu kita Bu. akan tunggu channelnya Kurnia gitu Ya, kan. amin, jadi langsung ditantang nih bahas tentang dakwah. Nanti aku diundang ya, Iya. Karena kan channelnya NKPI nih, nanti next session di channelnya Kurnia. Iya, Bu. Oke. Kita bahas komunikasi lagi ya. Bu. Iya. Kolaborasi bisa nih Bu, next. Masya Allah nih banyak sekali insight yang bisa kita dapat. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Alhamdulillah sudah berkenan hadir pada hari ini. Dengan senang hati. Kita bisa ketemu lain kali ya Ibu ya. Ya Allah. Buat teman-teman jangan sedih hati walaupun ini hanya singkat, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Maka sebelum kita ketemu lagi jangan lupa di like, komen, dan share biar tidak ketinggalan notifikasi dari Share Podcast. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Saya Kurnia selaku host pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lontarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, foto dulu, harus senyum dulu nggak?